Halo Gen FOMO, ketemu lagi sama saya, Safar Nurhan, di Kelakar Safar, polos, kosong, dan tak berbobot. Sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, ya saya berharap semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Gen FOMO, siapa di sini yang punya cita-cita jadi koruptor? Sorry, anggota DPR maksudnya. Sorry banget. Soalnya nggak bisa dibedain. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Intinya, anggota DPR adalah sekumpulan orang-orang yang ngakunya mewakili 278 juta rakyat Indonesia. Dan ngakunya demi kepentingan rakyat Indonesia. Tapi emang benar? Ada benernya juga sih. Contohnya, rakyat Indonesia pengen hidup kaya, kan udah diwakilin sama anggota DPR yang tajir-tajir itu. Contoh lain lagi, buat kamu yang Gen Z yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Bukan pantun, sorry. Buat kamu Gen Z yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, tenang, udah diwakilin sama wakil rakyat. Jadi, secara fungsi sebagai wakil rakyat, para anggota DPR udah cukup kan mewakili? Tapi, kalian jangan sinis dulu sama anggota DPR. Sebenarnya, gaji mereka kecil kok. Nih, gaji pokok anggota DPR RI cuma 4.200.000 per bulan. Bahkan, Ketua DPR RI yang kita cintai, yakni Ibu Puan Maharani, cuma 5.040.000 per bulan. Lah, gaji saya lebih gede. Tuh kan, masih lebih gede gaji mbak-mbak di SCBD yang selalu pakai lanyard coach walaupun KW. Bercanda. Kop. Tapi tunggu dulu, itu kan baru gaji pokok, belum bermacam-macam tunjangan bagi anggota DPR. Kalau di total-total, mereka bisa dapat ratusan juta sebulan. Nah, wih, enak juga ya jadi anggota DPR. Rapat-rapat doang, tidur-tiduran di rapat, atau rapat sambil main Candy Crush yang ada jusnya. Bisa dapat duit ratusan juta, bahkan miliaran. Gila nggak tuh? Kalau saya yang punya penghasilan seperti itu, nggak mau saya jadi host kayak gini. Nggak boleh toksik. Tapi nih ya, Gen FOMO, ternyata mereka belum puas juga. Udah dapat penghasilan halal sebanyak itu, ternyata masih ada juga yang cari tambahan uang haram, alias korupsi. Terhitung sejak KPK berdiri, sudah 300-an anggota DPR yang ketahuan jadi maling uang rakyat. Astagfirullah. Terus nih ya, yang udah ketangkap dan jadi narapidana, apa mereka bertobat? Kalau saya sih nggak yakin. Karena nih ya, sebagian masih ada yang pengen balik lagi jadi anggota DPR. Loh. Pengen nyolong duit rakyat lagi ya? Gen FOMO, yuk kita kulik satu persatu 7 mantan napi koruptor yang ngebet jadi anggota DPR RI di tahun 2024 nanti. Nomor 5,
bikin tercengang. Pertama, ada nama Abdillah dari Partai Nasdem, caleg DPR RI dari Dapil 1 Sumatera Utara. Pada periode 2000 sampai 2008, Doi menjabat sebagai wali kota Medan. Doi terjerat 2 kasus korupsi. Wah, nggak cukup 1 ya. Pertama, kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran bermerek Morita pada 2005. Kedua, penggelapan dana APBD sebesar 26,9 miliar rupiah selama 2002 hingga 2006 untuk kepentingan pribadi, istri, anak, dan orang tuanya. Suka-suka kok aja bah. Orang Medan punya ini. Nama kedua, Rahutman Harahap dari Partai Nasdem lagi. Medan lagi. Wih, sama juga ini bah. Sama-sama dari Dapil 1 Sumut, sama-sama mantan wali kota Medan, sama-sama kena 2 kasus korupsi. Kompak kali anak Medan ini bah. Anak Medan, anak Medan, anak Medan, anak Medan. Anak Medan. Pertama, korupsi tunjangan aparat desa atau TAPD oleh Kejaksaan Tinggi Sumut. Kedua, korupsi pengalihan aset PT KAI seluas 7 hektar pada 2015 senilai 185 miliar rupiah. Nah, buat warga Sumut, silakan pilih lagi kalau mau. Ketiga, dari Medan kita naik ke Aceh. Aceh, mana suaranya? Ada nama Abdullah Puteh. Dan lagi-lagi dari Nasdem. Wih, Nasdem kok gitu sih? Apa karena Nasdem mengusung koalisi perubahan? Jadi yakin bahwa semua manusia pasti bisa berubah. Abdullah Puteh dari Dapil 2 Aceh. Dia adalah gubernur Aceh periode 2000 hingga 2004. Doi tersandung korupsi penyimpangan dana APBD Nangroh Aceh Darussalam tahun 2004 senilai 4 miliar rupiah. Dan yang luar biasanya, sekarang Doi menjabat sebagai anggota DPR RI 2019 hingga 2024. Wow, luar biasa. Keempat ya, Susno Duaji dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 2 Sumatera Selatan. Divonis bersalah atas kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2011. Sebelumnya, Doi dikenal sebagai Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009. Kelima, Nurdin Halid dari Golkar, Dapil 2 Sulawesi Selatan. Terkenal sebagai mantan ketua PSSI 2003 hingga 2011. Pada 2004, dia tersandung kasus penyeludupan gula impor ilegal dan korupsi dalam distribusi minyak goreng. Bentar. Orang canggih sekali nih. Dia memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Ini mah Erick Thohir lewat. Keenam, ada nama Al-Amin Nasution dari PDIP, Dapil 7 Jawa Tengah. Pernah menjabat anggota DPR RI fraksi P3 periode 2004 hingga 2008. Doi melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mana orangnya? Ketujuh, terakhir ya, Rohmin Dahuri dari PDIP lagi. PDIP juga nih. Ingat ya, PDIP Dapil 8 Jawa Barat. Doi pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Gotong Royong masa Megawati Soekarno Putri. Rohmin ketahuan maling dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2007
yang menyebabkan kerugian negara senilai 15 miliar. Cara itu merah general. Nah, itu tadi nama-nama caleg X ya, napi korupsi di tahun 2024 nanti. Sebenarnya ada 5 nama mantan koruptor lagi yang akan maju sebagai DPD RI di 2024 nanti. Tapi berhubung saya nggak paham fungsi dan kerja DPD itu ngapain, jadi saya malas bahasnya. Maaf ya. Buat masyarakat Indonesia, di pemilu 2024 nanti, kalau kalian lihat mantan maling uang rakyat mau maju lagi sebagai anggota DPR RI, DPRD, dan DPD, ingat kata orang Medan, kutandai kau ya. Bercanda, bercanda, bercanda.